Sahabat EKB, Sobat Ngulik, senang kita dapat kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sarana bagi kita boleh mendalami Alkitab dan juga melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 diberi judul Sang Bintang Timur. Judulnya adalah Sang Bintang Timur. Untuk mengulik bacaan ini bersama dengan kita telah hadir di studio, bersama dengan saya maksudnya telah hadir di studio Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Bu Pendeta. Ya. Pak Pendeta, kita mengulik Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 diberi judul Sang Bintang Timur, dan sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita mau mulai saja mengulik Alkitab kita pada episode kali ini dalam doa. Kita akan buka dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Biarlah apa yang akan kami dalami bersama dari firman Tuhan boleh menolong kami untuk menghayati Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mampukan kami untuk bisa menemukan kebenaran serta kebaikan di dalam firman Tuhan, dan itu boleh menumbuhkan hidup kami seterusnya. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan baca Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, dan para sahabat dari tempat masing-masing juga boleh membaca Alkitab dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik Pak Pendeta, 12 ayat ini saya mau mengawali di segmen yang pertama ini, meminta Pak Pendeta kiranya boleh menjelaskan secara umum ya, konteks penulisan Injil Matius dan nanti dikaitkan dengan Injil Matius pasal 2 yang tadi kita baca. Oke, baik. Jadi kisah kelahiran Yesus itu kan dicatat di 2 Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Lukas itu versi yang Allah menampakkan diri pada gembala. Injil Matius itu Allah menampakkan diri di dalam mimpi kepada orang-orang Majus.
gitu ya. Nah, memang konteks Injil Matius punya pendengar, begitu ya, itu agak berbeda dengan Injil Lukas. Nah, di dalam Injil Matius itu konteks pendengarnya adalah orang-orang Yahudi yang baru saja pindah Kristen dan mereka merasa sangat kecil, merasa sangat tidak berdaya, sehingga penulis Injil Matius memasukkan narasi-narasi yang memperlihatkan kaitan bahwa Yesus ini benarlah Mesias yang dijanjikan itu. Makanya ada silsilah Yesus ditempatkan di situ sebagai yang pertama. Ya, dan ditempatkan sebagai yang pertama menyambung dari perjanjian lama kita sendiri. Itu ya. Nah, dalam konteks itu juga, maka penulis Injil Matius juga memasukkan narasi tentang orang Majus di dalam kaitannya dengan kelahiran Yesus. Dan ini memang sangat apa ya, aneh dalam tanda petik, karena orang Majus sendiri itu punya latar belakang dan konteks yang sangat berbeda dengan penulis Injil Matius pun juga para pendengarnya. Tetapi narasi ini memang dimasukkan untuk menguatkan para pendengar bahwa inilah Yesus yang dijanjikan itu. Gitu ya, bukan sembarangan, bukan cuman sengaja atau legenda bahkan mitos, tetapi ini seorang juru selamat yang lahir dan sudah dinubuatkan. Dan saksinya bukan orang dari dalam, tapi orang dari luar, Yahudi itu sendiri, yaitu orang Majus. Jadi Jadi ini semacam justru makin memperkuat ya. Yes, betul. Makin memperkuat ya. Sekalipun punya tradisi yang berbeda, baik si penulis maupun juga para pendengar, namun ini justru makin menguatkan begitu ya. Betul. Tentang kemesiasan Yesus ini yang tidak perlu lagi diragukan untuk garis keturunan. Nah, kata Majus ini, orang-orang Majus, kata Majus ini sebenarnya istilah apa, dari mana, siapakah mereka? Kalau di bahasa Inggris kan kalau tambahin S pasti jamak ya. Yeah. Jadi Majus tuh maju-maju gitu, bukan? Bukan maju-maju ya. Maju-maju ya. Tapi Majus dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa aslinya itu dari magoi, gitu ya, atau magi, yang artinya adalah para Zoroastrian priest, para pendeta ya, atau para petinggi agama, para cendekiawan agama, para penganut Zoroastrianisme, ya, di mana Zoroastrianisme ini punya sosok yang diutamakan yaitu Zoroaster itu sendiri. Nah, mereka tuh sebenarnya bukan raja, tapi orang-orang bijak, gitu ya. Makanya di beberapa tafsiran tuh mengatakan ini orang bijak, the wise man. Oh iya. Gitu ya, the wise man dalam beberapa tafsiran, terjemahan. Yeah. Nah, the wise man kenapa sih? Orang bijak macam apa begitu ya? Iya, bijak. Kalau kita orang bijak menasehati, memberi jalan keluar pada persoalan. Iya, tapi ini bijak yang seperti apa? Oh iya. Mereka itu adalah orang-orang yang piawai membaca tanda-tanda alam, karena bagi mereka alam itu menyingkapkan sesuatu pesan metafisik, pesan ilahi, begitu ya. Baik itu dalam bentuk menafsirkan mimpi, baik itu dalam bentuk memahami astrologi, begitu ya, atau terkait dengan meramalkan, atau bukan meramalkan sih, melihat tanda-tanda itu sebagai bentuk yang mengingatkan mereka, ataupun juga menyingkapkan kebenaran ilahi, gitu ya. Lewat tanda-tanda alam. Lewat tanda-tanda alam. Dalam hal ini terkhusus adalah perbintangan, gitu ya. Nah, mereka sendiri itu juga berasal dari Persia, ya, secara lokusnya dari Persia, jauh di luar Yerusalem, komunitas Yahudi itu sendiri, dan Zoroastrianisme itu juga agama yang tertua, boleh dikatakan seperti itu. Nah, mereka percaya, ada satu kepercayaan yang menarik di dalam Zoroastrianisme ini, atau para cendekiawan, para astrolog ini, yaitu bahwa mereka percaya akan adanya seorang atau sesosok atau pribadi yang merupakan savior yang lahir dari rahim seorang perawan Persia. Jadi sebenarnya ada kesamaan konteks dalam entah nubuatan, entah kitab dari Zoroaster itu sendiri. Sementara Zoroaster sendiri pun itu dia baru berkarya pun setelah usia 30 tahun. Jadi ada beberapa
penafsir yang menyamakan dia dengan Yesus. Kan Yesus juga baru melayani usia 30 kan ya. Begitu ya. Jadi ya entah ini cocokologi, tetapi sebenarnya ada konsep tentang mesianik juga di dalam penganut Zoroastrianisme. Nah, terkait dengan kehadiran mereka ke Yerusalem, ke Bethlehem khususnya, itu karena melihat satu tanda alam yang dipercaya dan diyakini oleh ajaran mereka, oleh keyakinan mereka, oleh cara pandang serta kemampuan mereka membaca tanda alam, bahwa itulah pertandanya dari semesta ini, dari sang ilahi itu sendiri, tentang adanya savior dalam konsep mereka, yaitu bintang timur. Nah, nanti mungkin kita akan bisa dalami tentang hal itu. Gitu. Tapi intinya adalah mereka ini adalah para astrolog, ya, the wise men, karena mereka bisa membaca tanda-tanda alam, bisa menafsirkan mimpi dan segala macam, dan punya perbedaan konteks dengan cara pandang Yudaisme tentunya, begitu ya. Karena kan Yudaisme percaya pada Allah yang esa, sementara Zoroaster itu pada tanda-tanda alam itu sendiri, begitu. Jadi memang agak berbeda kan ya? Agak-agak aneh, makanya saya bilang agak aneh, nggak mungkin kok bisa seperti itu. Tetapi inilah yang terjadi. Tapi punya kesamaan begitu ya. Mereka percaya ada savior, dan itu diyakini dikandung oleh seorang perempuan, perempuan Persia. Dalam konsep mereka. Entah kebetulan, entah bagaimana, begitu ya. Tapi mereka punya keyakinan itu. Dan keyakinan mereka diteguhkan semacam itu ya lewat bintang. Dan mereka mengikuti bintang itu. Betul. Jadi sudah ada keyakinan nubuatan juga dalam iman mereka, lalu kemudian itu makin dikuatkan, divalidasi begitu ya, tervalidasi begitu lewat bintang, karena mereka ahli gitu ya, membaca bintang, dan dengan itu mereka bergerak menuju bintang itu luar biasa ya. Maksud saya mereka bukan orang Yahudi, tapi kok bisa ada semacam gerakan ke sana. Gerakan ke sana, walaupun berbeda agama, berbeda tradisi, tapi juga punya gema ya, bahwa dijanjikan akan ada penyelamat. Dan mereka meyakini itu sungguh, dan itu terbukti lewat bintang, dan mereka mengikuti gerak bintang itu. Betul. Baiklah, dan bintang itu bintang timur ya, bintang timur, dan mereka mengikutinya, dan itu dicatat oleh penulis Injil Matius. Nah, bagaimana itu terjadi, seperti apa mereka bergerak terus ke sana, apakah mereka menyadari ada bahaya dan sebagainya, karena mereka kan orang bijak. Betul. Ya mereka ahli membaca bintang, tetapi juga kan mereka persis tahulah, karena mereka kan cendekiawan ya. Betul. Mereka ilmuwan yang kurang lebih tahu bagaimana secara umum mungkin peta menuju ke sana seperti apa, tapi mereka tetap teguh untuk tetap bergerak begitu ya, menemui bayi yang dijanjikan itu. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 2 ayat 1-12 diberi judul Sang Bintang Timur. Dan sahabat, kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Pendeta Yohanes ABS dengan senang hati akan merespon lalu kemudian menjawab tanggapan, respon dari para sahabat ataupun juga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut nih ya di segmen yang kedua. Jadi gini, Mesias yang dicatat ini yang dinubuatkan begitu ya dari perjanjian lama ternyata punya gema yang sama nih. Orang para pendeta Zoroastrian ya. Tapi bagi mereka kan yang mengandung adalah perempuan Zoroaster, perempuan Persia begitu ya, bukan perempuan Yahudi. Betul. Gitu. Ini adakah kaitannya begini antara yang Persia begitu ya dengan Yahudi, lalu kemudian dan karena itu juga mereka juga punya punya keyakinan untuk segera menemui bayi yang dianggap penyelamat ini. Oke. Iya, baik. Sebenarnya Persia dan Yahudi itu dua saudara tempur lama gitu. Saudara tempur lama. Tapi mereka sebenarnya berkawan untuk menghadapi satu, yaitu kekuasaan Roma. Pax Romana. Kita tahu pada zaman Yesus lahir atau hidup, itu kan berada dalam kekuasaan Romawi juga, betul ya. Dan bangsa Persia pun sebenarnya merupakan sekutu lamanya Yahudi. Gitu. Nah, tetapi pada saat konteks ini, pada saat mereka membaca tanda-tanda bintang timur, ternyata mereka mendapati wilayah itu bukan lagi wilayah Persia. Tetapi sudah ada gambaran nubuatan yang harus dibuktikan bahwa itu adalah benar, bintang timur itu pasti punya maksud begitu ya. Maka dari itu mereka tetap menjalani, tetap terarah ke bintang timur itu yang ternyata jatuh di wilayah Yahudi begitu ya, Bethlehem dan sekitarnya itu. Maka dari itu ya dia tahu bahwa pasti ada penguasa wilayah tersebut. Maka dari itu orang Majus nggak langsung nyari, beda dengan gembala. Gembala begitu dikasih tahu langsung ke tempatnya, nggak nanya dulu orang kan begitu ya, langsung ke tempatnya. Tetapi ini orang Majus dia nyari ke pemimpinnya yang berkuasa saat itu. Karena ya satu ada hubungan bahwa mereka ini sekutu lama yang melawan kekuasaan tiraninya Romawi. Yang kedua adalah mereka juga tahu bahwa bangsa Yahudi atau masyarakat Yahudi atau rakyat Yahudi itu memiliki penguasa. Gitu ya, penguasa terhadap bangsa mereka. Jadi mereka datang ke sana untuk boleh dikatakan sebenarnya lebih kepada izin dulu lah, izin masuk. Memastikan begitu ya, memastikan apakah benar atau tidak, ataukah benar ada atau tidak, atau jangan-jangan apakah yang ditemuinya itu adalah seorang raja Yahudi atau bukan, yang the real sesuai nubuatan itu. Itu. Jadi itulah kira-kira konteksnya. Oke. Dan ketika orang Majus ini bertemu dengan Herodes dan bertanya, ya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, kenapa dia terkejut ya kan? Bukan Kaisar Roma, bukan siapa ya. Bagi orang Yahudi biar aja buat mereka selama itu gak ada urusan gitu. Kenapa dia lo kemudian menjadi terkejut, menjadi gusar? Karena mereka nanya raja sama raja. Nanya tentang raja sama raja yang berkuasa di situ. Raja Herodes. Begitu. Jadi ketika ditanyakan mana raja orang Yahudi tapi kamu sedang ngomong sama raja Yahudi. Kira-kira itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar dalam diri Herodes. Ada perang batin, ada perang yang berkecamuk dalam pikirannya. Loh, berarti ada sesuatu nih. Ada seseorang yang tiba-tiba orang lain, orang asing datang mengaku adanya raja orang Yahudi, sementara dia bukan orang Yahudi, tapi membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang membaca bintang. Gitu ya. Jadi kan kuasa ilahi yang terdapat dalam tanda-tanda alam yang diyakini oleh para orang Majus ini, Herodes pun tahu sebenarnya siapa mereka. Makanya si Herodes kaget ketika mereka bertanya demikian. Disitulah mulai gusar hatinya Herodes, mulai khawatir, mulai insecure, karena ada
raja lain yang diakui oleh bangsa lain dalam keyakinan iman dan tanda-tanda ilahi metafisik yang diyakini oleh mereka, gitu ya. Dan itu disampaikan kepada Raja Herodes. Ini berarti kan sesuatu yang nggak main-main. Ya, ya. Gitu. Walaupun juga sebenarnya Herodes insecure-nya lebih parah lagi. Iya, insecure sama bayi maksudnya. Iya, sama bayi. Kenapa? Karena Herodes tahu bahwa keyakinan Majus itu adalah keyakinan mesianiknya mereka. Nah, ketika dikatakan raja orang Yahudi, maka ada konsep mesianik yang dipertanyakan oleh Herodes sebenarnya tentang raja orang Yahudi itu. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama, nubuatan tentang Mesias itu lahir dari garis keturunan Daud. Gitu ya. Sementara Herodes itu bukan keturunan asli dari Yahudi. Ya. Herodes itu dia itu tidak murni lagi. Ya benar, tidak murni lah ya. Iya. Boleh dikatakan begitu ya. Tidak murni orang Yahudi karena nenek moyangnya itu convert menjadi Yahudi. Gitu. Sementara kalau orang tahu bahwa Herodes ini bukan asli keturunan Yahudi, maka pasti ada pemberontakan secara sosial, secara religius. Karena nubuatan itu kan sesuatu yang sangat dipegang kan oleh orang-orang Yahudi. Makanya sampai sekarang mereka masih menunggu siapa Mesias sesungguhnya itu kan. Ya. Dan tadi di dalam bacaan kita, kalau boleh dibaca kembali di ayat 5, ketika itu Herodes menanyakan kepada ahli Taurat. Ya, ayat 5 sampai ayat 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan kau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Berarti nubuatnya ada di Betlehem, lahir seorang Mesias. Sementara Herodes raja di tempat itu yang bukan asli keturunan Yahudi, tetapi dia seorang Idumea yang nenek moyangnya berpindah agama ke Yudaisme, begitu ya. Dan para ahli Taurat, ahli hukum, ahli tafsir, itu kaget ketika mendapati pertanyaan Herodes, sekaligus juga orang Majus tersebut. Jadi sebenarnya Herodes ini tidak memenuhi kriteria mesianis sebagai seorang raja. Dia udah paranoid. Ya, ketika mendapati pertanyaan dari orang Majus yang dalam keyakinan iman mereka, keyakinan metafisik mereka, akan ada raja sejati yang lahir. Gitu ya, Mesias sejati yang lahir. Disitulah Herodes kemudian yang tidak memenuhi kriteria asli dari mesianik Yahudi, itu merasa tergoncang, insecure terhadap pertanyaan itu, dan ada kemungkinan bahwa dia statusnya sebagai seorang raja akan digantikan. Gitu. Dan ini juga yang sontak kaget bukan hanya dia ya, melainkan juga Yerusalem. Yes. Ya. Betul. Juga kaget bahwa nubuatan itu atau sebenarnya kaget apa, dan menarik ya, mereka semua semacam kaget, tapi justru berita tentang lahirnya Yesus ini justru direspon baik, justru orang-orang di luar, dari luar, orang-orang non Yahudi ini kan ironi ya sebetulnya. Ya, jadi di satu sisi orang luar itu justru ingin mencari, ingin menemui, dan langsung bilang sih ingin menyembahnya, begitu. Kamu datang izin bukan menyembah saya, kok kamu nyembah siapa itu? Dan itu bahasanya yang dipakai proskinein, yang artinya memberi penghormatan, bukan cuma menyembah. Menyembah itu secara liturgisnya, tapi juga penghormatan. Berarti legitimate bahwa dialah raja yang diakui. Jadi benar-benar bagi Herodes kurang ngajar ini para Majus. Gitu. Karena nanti kalau kita lihat tentang pemberiannya orang Majus, itu ada kaitannya dengan pemberian waktu Raja Sheba datang ke Salomo.
Pemberian itu kan sebuah penghormatan, betul nggak? Iya. Ya itu nanti akan ditegaskan di situ. Iya. Dan Tapi tidak ya, diberikannya kepada Herodes. bukan ke Herodes. Jadi, waduh, Herodes gonjang-ganjing tahtanya, begitu ya. Iya. Dan keputusannya begitu ya, langsung pergi dan selidikilah dengan saksama mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkan kepada saya, aku pun datang menyembah dia. Padahal yang terjadi justru ia mengeluarkan begitu ya perintah untuk membunuh bayi-bayi. Ini kan benar-benar apa ya, benar-benar dia sontak kaget. Dia bilang kalau sudah ke sana selidiki, kasih tahu. Ya, betul. Karena supaya saya juga akan datang menyembah dia. Waduh. Ya, yang padahal yang benar aja begitu ya. Oh, seorang raja untuk datang menyembah berarti kan dia mengakui kedaulatan begitu ya. Ada seseorang yang punya kuasa lebih begitu ya di atas dia, sedangkan sebentar dulu begitu ya. Ya, jadi yang padahal yang terjadi, yang dia lakukan adalah dia justru akan menyuruh begitu ya untuk membunuh. Orang Majus ini dianggap atau dijadikan mata-mata sebenarnya oleh Herodes. Walaupun itu sebenarnya bahasa sindiran. Ya udah, kamu cek, lihat dulu aja. Nanti kalau ada memang saya akan nyembah. Iya, bukan dia juga bukan datang kan? Iya, nggak datang mereka. Si Herodes nggak datang. Iya, disuruh aja gitu udah. Iya. Ya udah, sana buktikan. Gitu. Ini sebenarnya sebuah bahasa penolakan dari Herodes. Dia sebetulnya sudah menolak begitu ya? Bahwa itu hanya isapan jempol belaka, hanya omong kosong belaka tentang kehadiran raja orang Yahudi itu sendiri, karena dialah rajanya itu. Begitu. Jadi sebetulnya itu basa-basi aja. Basa-basi. Selidiki, betul. Lalu kemudian nanti kasih tahu saya gitu. Ya. Padahal sesungguhnya dia sedang melakukan penolakan begitu. Betul. Baiklah, kita akan bahas di segmen yang ketiga bagaimana lalu kemudian kaitannya dengan ketika mereka melihat bintang di timur itu, lalu kemudian ternyata betul ya bintang itu jatuh persis tepat di situ dan mereka menjumpai anak itu juga. Kita akan bahas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 2 ayat 1-12 dengan judul Sang Bintang Timur. Kita memasuki segmen yang ketiga dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik, kita lanjut di segmen 3, segmen penutup ini ya Pak Pendeta. Kata timur, orang-orang Majus dari timur, kata timur yang dimaksud ini apa sebetulnya? Merujuk kepada apa? Iya, itu berulang kali ada ya, orang Majus dari timur, bintang timur, begitu. Berarti ini ada sebuah indikasi bahwa kata ini menjadi penting. Jadi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ya, baik itu yang diterjemahkan dari Septuaginta, begitu ya. Itu dari kata Yunani anatolai, jamaknya, atau anatole tunggalnya. Jadi ini artinya itu adalah sebuah kata itu berarti terbit. Gitu ya. Jadi
kata timur itu terbit, artinya dari timur lah akan terbit sesuatu, entah sesosok yang masih disinyalir kan kala itu ya, pada waktu itu oleh para orang Majus, makanya bintang timur. Dari timur itu terbitlah seorang raja dan segala macamnya. Nah, ternyata kata Anatole ini itu bukan kata yang sembarangan. Dalam Perjanjian Lama, makna kata yang sepadanan dengan hal itu juga beberapa kali tercatat di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Baik itu kitab-kitab Perjanjian Lama yang menyinggung tentang nubuatan kehadiran Yesus, ataupun kitab-kitab Perjanjian Lama yang menekankan tentang bangkitnya atau terbitnya seorang pemimpin. Begitu ya. Jadi ini menarik sekali bahwa ternyata kata itu bukan kata yang sembarangan. Misalnya contoh di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17 nanti bisa dibacakan oleh sahabat ngulik Alkitab. Itu bicara tentang akan adanya sebuah bintang yang terbit dari Yakub, dari Israel. Gitu ya, coba apakah boleh sambil dicari begitu ya, saya menjelaskan sedikit. Jadi bintang timur dengan kata padanan kata bintang timur itu sendiri, bintang sendiri kan sebenarnya nggak ada masalahnya, betul nggak? Ya. Bilangan 24 ayat 17. Saya baca. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ya. Jadi bintang terbit kan gitu ya. Kata terbit itu dari kata timur, dalam bahasa ini, dalam bahasa Yunani yang kita lihat di dalam Injil Matius itu Anatole atau Anatolai, itu artinya terbit kan. Nah, jadi kata bintang itu sebenarnya pada dirinya tidak ada konotasi apa-apa, tidak ada makna apa-apa. Tapi ketika dikaitkan atau disandingkan dengan bintang timur, ini menjadi sebuah frasa yang punya arti kuat bahwa bintang timur ini artinya adalah Mesias. Dari kata Anatolai, terbit, bangkit. Kita tahu bahwa yang bangkit siapa? Yesus. Pada kalau kita lihat konteks lebih besar lagi. Betul. Begitu ya. Dan waktu Yesus bangkit, apa yang terbit dikatakan di dalam Injil-Injil? Matahari. Saat matahari terbit. Fajar, begitu ya. Jadi ternyata kata timur itu sendiri memberi makna yang kuat terkait dengan terhadap kata bintang, sehingga kata bintang timur yang menurut bangsa Zoroaster atau bangsa Persia dalam hal ini adalah para orang Majus, itu adalah nubuat tentang adanya Mesias dalam konteks mereka. Tetapi ternyata kalau kita telisik dari akar katanya, bintang timur itu sendiri punya makna Mesias. Bahwa itulah juru selamatnya. Dari situlah juru selamatnya. Yang terbit, yang bangkit. Yang bangkit, yang terbit. Ya, dan beberapa teks-teks Perjanjian Lama juga mencatat hal tersebut, bahwa kata Anatole digunakan dalam Yeremia pasal 23 ayat 5 dengan arti yang berbeda tapi berkaitan. Ya, yaitu mengacu pada cabang Daud yang saleh, cabang yang tumbuh dari sebuah pohon. Gitu ya, Yeremia 23 Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dengan kata yang sama. Iya. Makna kata yang sama. Makna kata yang sama. Timur tadi bangkit, tumbuh. Betul. Ya, jadi memang nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, kalau tadi oleh para ahli Taurat diambil dari kitab Yesaya, ternyata dari kata bintang timur yang diyakini oleh para orang Majus itu sendiri, kalau kita telisik lebih dalam, kita kulik lebih dalam, itu ternyata memang artinya adalah Mesias. Jadi kenapa kok kata sang bintang timur menjadi sesuatu yang penting, bukan cuman sekedar bintang yang karena di timur, begitu ya. Bintang yang karena terbit, adanya di sana, begitu. Tidak cuma sekedar masalah lokus, masalah tempat, masalah arah, tetapi secara makna itu adalah mengkaitkan langsung dengan siapa yang lahir di situ yang adalah Mesias. Gitu ya. Jadi makanya keyakinan si orang Majus ini kuat sekali. Gitu. Dan bukti yang paling konkret adalah pertanyaan mereka ketemu Herodes. Tiba-tiba dia datang, saya mau ketemu raja orang Yahudi.
Dan mereka mungkin apakah pernah baca juga kitab Perjanjian Lama atau mereka sebenarnya tidak terlalu peduli juga itu? Tidak dilakukan perbandingan agama, studi perbandingan kitab. Mungkin ya. Mungkin ada studi perbandingan Alkitab. Saya tidak tahu, gitu ya. Nanti kita bisa telisik lagi. Tetapi mungkin karena begitu kuatnya bintang timur dalam konteks mereka pun, sehingga mereka tahu bahwa itu tidak cuma sekedar manusia biasa, yang pasti punya mandatori ilahi. Dan itu dia mengatasi semua pemimpin yang ada, yaitu maka dia mengatakan raja, membahasakannya sebagai raja. Ya, ini sekali lagi menafsir dari segi kata yang dipakai, tetapi kalau kita lihat kenapa sang bintang timur itu menjadi penting, atau bintang timur itu menjadi penting, karena kata timur itu merujuk pada Mesias, pada bangkitnya, pada terbitnya, juru selamat, begitu ya. Ya, Yesus bangkit dari kematian, dia membangkitkan kehidupan yang tercengkram oleh banyak dosa, gitu ya. Dan itu ternyata sudah dilihat dan dipakai kata tersebut sejak awal kelahirannya. Dan mereka bersuka cita ya, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cita mereka, karena memang ternyata benar. Betul. Ya, ternyata benar. Masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yes. Berarti kata menyembah itu tadi muncul lagi. Ya. Sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Ya, tadi Pak Pendeta sudah sedikit begitu ya jelaskan di segmen kedua. Betul. Bolehkah Pak Pendeta jelaskan lebih rinci begitu ya? Ketika mereka katakan sujud, di sini udah sujud menyembah, lalu kemudian memberikan emas, kemenyan, dan mur begitu. Ini tanda apa ini? Mereka sujud menyembah dan memberikan itu semuanya. Ya. Jadi ini sebuah tanda bahwa penghormatan yang luhur serta legitimasi dari dari sebuah komunitas yang bukan mengenal Kristus atau belum mengenal Kristus tentunya, dan tidak mengenal nubuatan mesianik Yahudi, walaupun mungkin mereka tahu begitu ya. Tetapi mereka membuktikan nubuatan yang mereka pahami dan mereka yakini, dan ternyata itu betul. Bahwa tepat di bawah bintang timur itu ada seorang bayi yang lahir, begitu ya, seorang anak yang lahir, dan bukan menjadi sebuah kebetulan, tetapi menjadi sebuah pembuktian yang cermat dari para orang Majus ini sendiri. Nah, lalu mereka memberikan persembahan berharga mereka, emas, kemenyan, dan mur. Sebenarnya juga kita bisa lihat dalam konteks waktu itu Raja Salomo. Ya, Raja Salomo tuh siapanya Daud? Siapa yo? Anaknya? Iya. Sampai shock ya. Anaknya Daud. Artinya kan apa? Ini kita lihat bahwa nubuat mesianik Yahudi itu lahir dari garis keturunan siapa? Daud. Ya, waktu itu Salomo sebagai keturunan Daud, dia juga mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari Ratu Sheba, gitu ya. Dan Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling adil, paling bijaksana di seluruh antero Timur Tengah dekat kuno. Artinya apa? Ratu Sheba begitu menghormati Raja Salomo sebagai raja yang begitu adil dan hikmat. Nah, dia mempersembahkan rempah-rempah berharga dari tempatnya. Demikian juga para Majus memperlakukan Yesus, bayi Yesus itu sebagai layaknya, ya dia kan keturunan Salomo berarti. Begitu ya. Raja orang Yahudi yang sesuai dengan bintang timur. Maka dari itu, semasa bayinya pun Yesus sudah dinobatkan oleh para orang Majus sebagai seorang raja. Padahal belum ada wilayah kuasaannya. Belum ada. Dan ini menarik loh, bahwa tadi kan persembahan itu harusnya untuk raja kan? Iya, ketemu Herodes dia nggak ngasih apa-apa, cuman ngasih pertanyaan yang bikin gusar. Giliran ketemu seorang bayi, bocah, gitu. Ternyata yang dikasih adalah sebuah penghormatan raja. Iya. Ini berarti kan sesuatu yang mereka sendiri udah sangat meyakini tentang nubuat itu. Mereka meyakini betul ini wilayah Yahudi. Dan kita bisa mensinyalir bahwa mereka pun tahu tentang nubuatan itu, sehingga mereka memperlakukan Yesus sebagai
seorang raja, layaknya Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Begitu ya. Jadi, ini makanya gonjang-ganjing yang luar biasa bagi Herodes. Gitu. Dan ketika mereka sudah melihat, bertemu bahkan ya, betul. Kan Herodes pesan kan, selidikilah balik lagi dengan habis itu. seksama. Macam bawahannya aja diselidiki orang, gue ke sana bukan mau menyelidiki, mau datang menyembah gitu ya. Ternyata mereka tidak kembali pada Herodes, ya, pulang ke negerinya melalui jalan lain. Apakah sudah ada signal tanda begitu ya buat mereka bahwa nggak usah balik lah pada raja yang kejam itu? Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya kan dikatakan oleh penulis Injil Matius gitu ya di ayat yang ke berapa? Oh iya, di ayat yang 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Ya. Kita tahu tadi saya sudah mengatakan orang Majus ini juga pandai, pintar menafsirkan mimpi. Begitu ya. Jadi mimpi yang mereka rasakan itu menjadi sinyalemen bagi mereka untuk kalau sudah ketemu nggak usah balik lagi ke Herodes. Karena mereka sudah membuktikan, dan disitulah sebenarnya kalau kita hayati lebih dalam, ini cara Tuhan mengintervensi. Intervensi niat jahatnya Herodes, sekaligus juga mengintervensi keyakinan orang Majus bahwa dialah betul bintang timur itu sendiri. Yang dinubuatkan, yang mereka yakini dalam keyakinan iman mereka, atau konteks mereka sebagai para penafsir bintang, penafsir mimpi, dan para yang juga sama memiliki nubuatan tentang Savior itu sendiri. Sehingga melalui mimpi itu, dan mereka bisa membaca itu, timbul di dalam alam bawah sadarnya mereka bahwa sesuatu yang Herodes sampaikan itu rasanya menjadi tidak baik dan tidak benar. Sehingga ketika sudah ketemu, ya, mereka mendingan balik. Satu sisi itu adalah sesuai dengan yang mereka sudah buktikan bahwa itu bukan cuman gagasan, bukan cuman di akal budi, tetapi mereka lihat langsung, alam membuktikan, nubuatan mereka pahami, begitu ketemu, nyata langsung. Wah, ini udah kayak penelitian ilmiah ini. Betul. Ada teori, ada metode, ada pembuktian. Konklusinya. Begitu ya. Nah, sehingga ketika sudah menemukan itu, ya sudah, ini udah menjadi cukup bagi mereka. Ditambah dengan adanya mimpi yang mereka yakini bahwa mimpi itu juga menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Kalau kita mimpi kan bisa dijelaskan sekarang secara psikologis ya. Tapi kalau mereka, mimpi itu menjadi sebuah sinyalemen ilahi. Sehingga diperingatkan dengan mimpi untuk tidak kembali ke Herodes, maka itu menjadi sebuah penegas, oke, ini benar sang bintang, maka janganlah kembali ke Herodes. Jadikanlah itu sebagai berita yang bahagia, bersukacita. Bersukacita, dan cukuplah. Bersukacita. Dan cukuplah, dan sudah begitu ya. Teruskan kabar sukacita itu. Betul. Baik, Pak Pendeta, di ujung segmen yang ketiga ini pesan teologis, relevansinya teks ini dengan kehidupan kita berkaitan dengan juga sikap orang Majus ini. Yang pertama adalah perjumpaan orang Majus dengan bayi Yesus itu menyingkapkan kebenaran. Bahwa berita tentang Mesias itu tidak hanya dibuktikan oleh orang-orang yang garis atau dalam lingkaran komunitas Yahudi. Kalau gembala kan juga gitu ya. Begitu. Tetapi juga oleh komunitas di luar Yahudi. Walaupun Mesias itu lahir di tanah Yahudi. Begitu ya. Artinya apa? Bahwa berita tentang Mesias Juru Selamat itu bisa didapati, bisa didengar, dan juga bisa dinikmati oleh semua orang, tidak terbatas pada satu komunitas tertentu. Dan sukacita itu juga dialami ya. Dan itulah yang membuat mereka bersukacita. Gitu. Bahwa mereka berhasil membuktikan dengan metode dan dengan gagasan mereka sendiri. Yang kedua adalah mereka sadar bahwa mereka masuk ke wilayah yang di mana situ ada kekuasaan politis. Baik itu politis karena penjajahan, tapi juga politis secara lokal, yaitu orang Yahudi. Gitu ya. Nah, menariknya adalah mereka kan dari awal tujuannya adalah satu, menyembah dan menghormati manifestasi bintang timur itu apa, seperti apa. Dari awal dia mintanya seperti itu kan, bertujuannya seperti itu. Dan itu yang terus dilakukan oleh
orang Majus sampai pada pembuktiannya terjadi. Udah terjadi belum sebelumnya? Belum. Tapi niat itu selalu ada dalam diri orang Majus. Manusia kan pengen bukti dulu baru dia bisa menyembah. Lah ini orang Majus belum punya bukti, tapi punya keyakinan untuk menyembah dan menghormati. Gitu ya. Beriman itu kan memang butuh bukti ya kadang-kadang. Tapi kadang-kala tidak bisa kita menemukan bukti dalam iman kita. Tetapi sebuah keyakinan yang menggerakkannya untuk terus menghormati dan menyembah Tuhan. Jadi ini kita bisa belajar dari sikap orang Majus yang demikian. Dan ditambah dengan adanya kekuasaan politis, orang Majus itu sendiri bisa memilih bahwa dia sudah membuktikan, dia sudah menemukan sukacita. Ngapain harus kong kali kong dengan kekuasaan politik yang mungkin saja tidak tulus untuk menyuruh mereka balik lagi ke Herodes. Sehingga ini menjadi sebuah sikap yang berani dari orang-orang Majus menentang pemimpin yang punya niatan jahat karena merasa terancam. Begitu ya. Tetapi dia memilih jalan yang benar untuk berita sukacita ini saya simpan dan saya kembalikan. Saya akan kembali ke tempat saya menyampaikan bahwa ini sudah dibuktikan kok. Kami sudah membuktikan. Begitu. Jadi ini 3 sikap yang menurut saya menjadi sesuatu yang menarik. Iya ya. Andaikan kita disuruh seseorang yang kekuasaan lebih tinggi dari kita, dia punya niat yang jahat. Ternyata ketika kita mendapatkan kenyataannya itu baik, ini kan bertolak belakang nih. Ya, pilihnya yang mana? Mau tetap yang jahat atau yang baik? Yang sudah disinyalir jahat atau yang benar-benar baik, yang benar? Itu. Nah, orang Majus memilih itu. Benar, mereka cendekia dan bijak. Betul. Gitu ya. Sehingga kebijaksanaan mereka nggak cuma sekedar membaca, tetapi kemudian bisa mengolahnya dengan olah pikir, olah rasa, dan pengertian mereka sendiri. Tujuan sudah begitu ya. Mereka tidak perlu kembali, apalagi yaitu menemui memang raja memang jahat begitu ya. Dan pada akhirnya ketika mereka tidak balik lagi, dia menyelamatkan dalam tanda petik Yesus dari masa kritisnya, karena pada saat itu juga kan nggak lama dari itu diperintahkan untuk dibunuh semua bayi-bayi di sana. Semua bayi-bayi di sana itu akibat sikap raja dalam insecure-nya. Insecure-nya bahaya sekali ya. Insecure itu dia sendiri tidak yakin begitu ya pada dirinya. Dan sikap orang Majus ini dituntun dalam keyakinan imannya. Betapapun dalam perjalanan itu kan banyak resiko misalnya. Betul. Beresiko masuk ke wilayah yang bukan wilayah mereka. Mereka juga tahu ya bisa bertemu dengan para pemimpin yang tidak selalu ramah begitu ya. Tetapi tekad mereka tetap bulat begitu ya untuk datang menemui bayi itu yaitu Yesus, lalu kemudian menyembah, sungguh-sungguh memberikan penghormatan yang mulia yang setinggi-tingginya. Baik, sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun berada. Sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang, dan kiranya tayangan ini boleh menjadikan berkat dan juga menguatkan para sahabat semua untuk tetap teguh, untuk tetap kuat dalam menjalani hidup beriman tetap kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta Yohanes ABS. Kita akan menutup ini dalam doa, dan sahabat juga bisa menekan tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Silakan Pak Pendeta, boleh menutup dalam doa. Baik, mari sobat kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dalami. Ajarkan kami memiliki sikap seorang Majusi yang terus memberikan penghormatan dan penyembahan kepada Yesus Sang Bintang Timur, dan bahkan terus membawa berita sukacita bahwa Dialah penyelamat dalam hidup kami di tengah situasi tekanan ataupun juga persoalan yang bisa saja menggoyahkan kami, bahkan membuat kami justru menyangkali kebenaran itu. Tapi kami berterima kasih Tuhan untuk para orang Majus yang justru memilih untuk kembali ke tempatnya, kembali ke wilayahnya, dengan membawa berita bahwa mereka sudah membuktikan benar ada raja yang termanifestasi dalam bahasa simbol bintang timur yang mereka yakini. Dan biarlah itu juga boleh menjadi berita penguatan bagi kami untuk menyambut kedatangan-Mu melalui peristiwa kelahiran Yesus, bahwa Sang Bintang Timur adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.